Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radita Mauli Alada dengan NIM 21910206. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari pengantar manajemen, yaitu tentang manajemen konflik. Di sini saya mengambil tema tentang konflik pribadi. Yang kita bahas yaitu konsep dasar konflik pribadi, fungsi konflik pribadi, penyebab konflik pribadi, dampak konflik pribadi, strategi pengelolaan konflik pribadi, dan yang terakhir kesimpulan. Yang pertama yaitu konsep dasar konflik pribadi. Konflik berasal dari bahasa Latin yaitu configere yang artinya saling memukul. Dalam ilmu sosiologi, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain. Ada beberapa jenis konflik, salah satunya konflik pribadi. Konflik pribadi yaitu konflik yang terjadi antara individu satu dengan individu atau kelompok lain. Konflik pribadi sering terjadi di dalam keluarga, pertemanan, dan kelompok masyarakat. Yang kedua yaitu fungsi konflik pribadi. Yang pertama, menyadarkan bahwa ada persoalan yang perlu dipecahkan dalam hubungan antar individu. Yang kedua, mendorong untuk melakukan perubahan-perubahan dalam diri masing-masing. Yang ketiga, menyadarkan tentang siapa diri kita sesungguhnya. Dengan konflik, kita menjadi tahu apa yang kita tidak sukai dan apa yang orang lain tidak sukai. Yang ketiga yaitu penyebab dari konflik pribadi. Pertama, komunikasi yang buruk antar individu. Yang kedua, perbedaan kepentingan antar individu. Contohnya, antar individu memiliki tujuan yang berbeda. Yang ketiga, perbedaan karakteristik. Yang keempat yaitu dampak dari konflik pribadi. Konflik pribadi memiliki dampak positif dan negatif. Yang pertama, dampak positif, yaitu memunculkan sebuah kompromi baru antar individu, mengurangi ketegangan antar individu, menyesuaikan kembali hubungan antar individu, dan memperjelas sesuatu hal. Kemudian ada juga dampak negatif, yaitu yang pertama, keretakan hubungan antar individu, yang kedua, menimbulkan perubahan kepribadian, dan yang ketiga, menyebabkan kerusakan. Yang kelima yaitu strategi pengelolaan konflik pribadi. Ada 5 cara untuk mengelola konflik pribadi. Yang pertama yaitu akomodatif, yaitu mengatasi suatu konflik dengan cara mengalah atau mengorbankan kepentingan pribadi demi mempertahankan hubungan. Yang kedua yaitu avoiding, yaitu strategi mengatasi konflik dengan cara menghindar, artinya menghindari pengambilan keputusan dalam bentuk apapun. Strategi ini biasanya hanya digunakan untuk konflik kecil atau sepele. Yang ketiga yaitu kolaborasi, yaitu mengatasi konflik dengan berdiskusi antar individu atau menemukan titik damai. Yang keempat yaitu bersaing, yaitu mengatasi konflik dengan mengalahkan pihak lain. Yang terakhir yaitu ada kompromi, yaitu mengatasi masalah dengan bermusyawarah untuk mengambil keputusan. Di sini saya memiliki contoh ilustrasi dari konflik pribadi. Konflik antara dua orang yang bersahabat yaitu Ika dan Cindy. Ika dan Cindy sudah bersahabat sejak mereka duduk di bangku sekolah. Setelah lulus, mereka memiliki kesibukan masing-masing sehingga mereka jarang bertemu. Karena hal tersebut, Cindy merasa dilupakan oleh Ika. Cindy merasa Ika sudah terlalu asik dengan teman-teman barunya. Lalu, Cindy marah dengan Ika. Beberapa hari kemudian, saat ada acara reuni, mereka pun akhirnya bertemu. Namun, Cindy terlihat mendiamkan Ika. Ika pun bingung dengan sikap Cindy. Lalu, Ika mendekati Cindy dan bertanya kenapa sikap dia berubah. Setelah itu, Cindy pun menjelaskan mengapa dirinya mendiamkan Ika. Lalu, setelah Ika mengetahui akar permasalahannya, Ika pun mengajak Cindy untuk berdiskusi agar tidak terjadi konflik seperti ini lagi. Akhirnya, mereka saling meminta maaf dan berjanji untuk saling memberi kabar agar komunikasinya tidak terputus. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Konflik pribadi yaitu konflik yang terjadi antar individu atau kelompok. Biasanya terjadi dalam keluarga, pertemanan, atau kelompok masyarakat. Konflik pribadi berguna untuk menyadarkan kedua pihak bahwa ada persoalan yang harus diselesaikan. Konflik ini biasanya terjadi karena adanya perbedaan pendapat atau kurangnya komunikasi antar individu. Namun dengan adanya konflik ini dapat memunculkan kompromi baru dan memperjelas sesuatu yang awalnya dipermasalahkan. Walaupun biasanya setelah adanya konflik ini membuat kedua pihak mengalami perubahan kepribadian atau bahkan keretakan hubungan. Hal itu dapat dikelola dengan beberapa strategi, misalnya dengan akomodatif atau mengalah, avoiding atau menghindar, kolaborasi atau berdiskusi, bersaing, dan kompromi atau musyawarah. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.